Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah terakhir kita sudah membahas tentang surat Al-Qasas, dan sambungannya adalah Al-Ankabut dan Ar-Rum. Saya tidak menemukan penjelasan tentang fadilah tertentu dari surat Al-Ankabut dan surat Ar-Rum. Jadi kita masuk ke dalam pembahasan fadilah surat Al-Luqman. Baik, surat Luqman ini adalah surah yang ke-31 di dalam Al-Quran. Dia mempunyai 34 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Disebut dengan surat Luqman karena inti cerita ada pada kisah Luqman Al-Hakim yang senantiasa menasihati anaknya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Luqman dengan kebijaksanaannya. Al-Hakim itu gelarnya, yaitu orang yang bijaksana. Jadi Allah menganugerahkan Luqman dengan kebijaksanaan, dan itu bahagian daripada sifat Allah yang mungkin setitik atau setetes diberikan kepada Luqman. Nah, Luqman ini dalam pandangan jumhur ulama, dalam tafsir baik Ibnu Katsir maupun tafsir-tafsir yang lain, disebutkan pandangan jumhur ulama, Luqman bukanlah seorang nabi, tapi seorang hamba Allah yang saleh, yang Allah berikan kelebihan al-hikmah. Allah berikan kelebihan, diberikan hikmah kepada Luqman. Abu Qatadah berkata bahawa Imam Al-Qatadah mengatakan dia bukanlah seorang nabi dan dia tidak diberi wahyu oleh Allah. Imam Mujahid berkata Luqman adalah seorang laki-laki yang saleh tapi bukan seorang nabi. Nah, jadi jumhur ulama mengatakan Luqman bukan nabi, hanya hamba yang saleh. Lalu dalam tafsir juga para ulama berbeza pendapat tentang profesi Luqman Al-Hakim. Sa'id bin Musayyib mengatakan Luqman adalah seorang penjahit. Ibnu Zaid mengatakan Luqman adalah seorang penggembala. Khalid Ar-Rabi' mengatakan Luqman adalah seorang tukang kayu. Ini bisa dilihat di dalam beberapa kitab tentang Luqman Al-Hakim. Tidak ada yang tahu pasti apa pekerjaan Luqman. Dalam tafsir kemudian juga disebutkan bahawa Ibnu Abbas mengatakan bahawa Luqman adalah seorang budak dari negeri Habasyah, Ethiopia. Sa'id bin Musayyib mengatakan Luqman itu berkulit hitam dari negeri Sudan. Ciri-ciri Luqman, kata Sa'id yang dikutip dalam tafsir, bibirnya tebal, kulitnya hitam, kakinya pecah-pecah.
dan dia hidup di kalangan Bani Israel. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keterangan-keterangan tentang Luqman fisiknya adalah fisik orang biasa, yang membuat Allah cantumkan namanya dalam Al-Quran adalah kebijaksanaannya. Dan ini menjadi pelajaran pertama bagi kita bahawa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Kulit boleh hitam, rambut boleh keriting, penampilan tidak meyakinkan, tapi ketakwaan itulah yang menjadi ukuran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan keturunan, walaupun keturunan Nabi, tapi kalau tidak takwa, tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Al-Auza'i rahimahullah, atau lebih dikenal dengan Imam Al-Auza'i, berkata bahawa Abdul Rahman bin Harmalah berkata, ada seseorang yang berkulit hitam menghadap Sa'id bin Musayyib dan ingin menanyakan sesuatu. Dan ketika itu Sa'id berkata kepada laki-laki yang berkulit hitam tadi, apa katanya? La tahzan min ajli annaka aswad. Jangan sedih wahai saudaraku, karena engkau berkulit hitam. Fa innahu kana min akhyarin nas. Karena ada orang-orang terbaik, 3 orang, orang-orang terbaik 3 orang, minas Sudan, yang berasal dari Sudan dan berkulit hitam, yaitu Bilal bin Rabah wa Mihja' maula Umar bin Al-Khattab, lalu Mahja' budaknya Umar bin Khattab, wa Luqman Al-Hakim, dan Luqman Al-Hakim. Jadi Sa'id bin Musayyib salah seorang tabi'in mengatakan bahawa kemuliaan itu bukan terletak pada fisik, tapi terletak pada ketakwaan. Dan contoh di dunia ini ada 3 orang berkulit hitam yang dimuliakan Allah, yang sudah jelas kemuliaannya, yaitu Bilal bin Rabah, Mihja' budaknya Umar bin Khattab yang kemudian dimerdekakan, dan Luqman Al-Hakim. Ini menunjukkan keterangan bahawa Luqman berkulit hitam. Jadi tadi Sa'id mengatakan jangan sedih, maka kita yang berkulit hitam jangan sedih, Pak, karena itu bukan ukuran. Banyak orang hari ini melihat fisik, padahal mungkin saja Allah beri kepada mereka yang nampaknya fisiknya sederhana tapi mulia di penduduk langit. Banyak orang mengejar kemuliaan di penduduk bumi, padahal rendah di mata penduduk langit. Nah, jadi Luqman itu terkenal bukan karena fisiknya, tapi terkenal karena kebijaksanaannya. Nah, salah satu yang Allah anugerahkan Luqman adalah walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kami telah memberikan Luqman hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu secara bahasa itu bermakna sesuai dengan kebenaran. Itu hikmah, atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan orang-orang yang diberikan hikmah itu pemilik hikmah memiliki akal yang selalu dibimbing oleh Allah dan mempunyai pemikiran yang lurus, sehingga orang tersebut disebut dengan Al-Hakim. Makanya Luqman diberi gelar Al-Hakim karena pikirannya yang
sehat dan selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hikmah itu mempunyai beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya benar dan lurus dalam perkataan dan perbuatan, atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau memiliki pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan ilmu yang didapatkan dari Allah, benar dalam keyakinan dan mempunyai akal yang sehat sehingga menghalangi pemiliknya dari terjadinya maksiat. Ini kalau Allah berikan hikmah. Jadi hikmah itu anugerah, kebijaksanaan itu anugerah Allah, pemberian Allah, bukan kita yang mengusahakannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuktil hikmata man yasha wa may yuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah bisa berikan hikmah kepada siapapun, dan siapa yang Allah berikan hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah. Jadi ini mauhub. Hikmah ini mauhub, bukan maksub. Mauhub artinya dihibahkan Allah kepada siapa yang Allah suka. Jadi bukan maksub, bukan kita mengusahakan. Jadi bukan dengan mendapatkan gelar S3 kita lalu dapat hikmah, tidak. Banyak yang S3 tidak punya hikmah. Ada orang yang pendidikannya tinggi tapi di rumahnya tetap bingkeng. Bingkeng itu temannya bingkung. Padahal sudah gelar tinggi, tapi sama istri tidak sayang, sama anak tidak dekat. Padahal tinggi gelar. Jadi hikmah itu tidak bisa diusahakan, tapi diberi oleh Allah. Dan cara mendapatkannya otomatis dengan memancing ridha Allah. Jadi dekat dulu dengan Allah baru Allah beri. Dekat dulu dengan Allah baru Allah beri. Ya. Sama seperti karamah. Karamah itu dihibahkan Allah, bukan diusahakan. Jadi kalau ada orang yang mengulang-ulang kalimat yang sama untuk mendapatkan karamah, malah dia bisa masuk ke dalam jurang-jurang kesyirikan. Jadi misal kita diajarkan mengurang-urang kalimat ya latif ya latif ya latif, atau ratib tertentu untuk mendapat karamah. Karamah itu tidak diusahakan, tapi dapat diberikan oleh Allah. Makanya karamah kalau diusahakan itu bahkan bisa terjerumus ke dalam dunia sihir. Karena sihir itu memancing kekuatan dari syaitan dengan mengusahakannya. Begitu juga dengan hikmah. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hikmah. Allah Subhanahu wa taala mencatat dalam Al-Quran Nabi Daud Allah berikan hikmah. Nabi Isa Allah berikan hikmah kepada Nabi Daud. Dalam surat Sad ayat 20 Allah katakan wasyadadna mulkahu wa atainahu al-hikmah wa fasl al-khitab. Dan kami kuatkan kerajaan Daud dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Jadi Daud pun diberikan hikmah. Nabi Isa Allah katakan dalam surah Al-Maidah 110 wa iz allamtukal kitaba wal hikmah, kami mengajarkan kepadamu untuk faham kitab yaitu Injil dan kami berikan kepadamu hikmah. Nabi Muhammad Allah katakan dalam surat Nisa 113 wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, Allah turunkan kepadamu Al-Quran dan hikmah. Jadi semuanya Allah pilih. Allah suka-suka Allah memberikan hikmah kepada seseorang. Orang kalau sudah diberikan hikmah, ciri-cirinya dia dekat dengan Allah dan selalu dalam keadaan bijaksana dalam menghadapi masalah. Masalah itu bukan hanya masalah dalam pekerjaan, tapi semua masalah, terutama dalam urusan-urusan yang berhadapan dengan perselisihan manusia.